Perkenalkan, nama saya Irena Kristina Burubarus dari kelas 11A22 dari semester 4 dari jurusan PGSD. Di sini saya akan membuat video mengenai cara membuat modul ajar. Di sini saya akan membuat modul ajar pada kurikulum Merdeka. Yang pertama itu informasi umum, yang bagian A-nya itu identitas sekolah. Di sini saya akan membuat nama penyusunnya, yaitu nama saya sendiri. Yaitu Irena Kristina Burubarus. Yang kedua itu institusinya, yaitu tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 040444 Kabanjahe. Tahun pembuatannya itu yaitu tahun sekarang, yaitu 2025 pada jenjang sekolah dasar. Mata pelajaran yang saya ambil yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Pada kelas 3 SD. Fasenya itu karena saya memilih kelas 3 SD yaitu fase B. Dan tema yang saya ambil yaitu ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Ayo. Dan materi pokoknya itu siklus hidup dan rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Alokasi waktunya itu saya buat 1 kali 35 menit. Dan kata kuncinya yaitu siklus yang kedua itu metamorfosis. Dan yang ketiga itu fase. Selanjutnya larva, pupa dan nimfa. Capaian pembelajarannya itu saya buat. Pada fase B, peserta didik mengidentifikasi keterkaitan antara pengetahuan-pengetahuan yang baru saya diperoleh serta mencari tahu bagaimana konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial berkaitan satu sama lain yang ada di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari ditunjukkan dengan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik mengusulkan ide, melakukan investigasi, penyelidikan, mengomunikasikan, menyimpulkan, merefleksikan, mengaplikasikan, dan melakukan tindak lanjut dari proses inquiry yang sudah dilakukannya. Nah, berikut inilah informasi umum pada tahap identitas sekolah yang pada modul ajar kurikulum Merdeka. Di sini saya sudah membuat kompetensi awal keseluruhannya pada modul ajar tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Pada kompetensi awal ini terdapat persyaratan pengetahuannya, biologi dasar,
Yang pertama itu biologi dasarnya, yang kedua anatomi dan fisiologi, dan ketiga itu ekologi. Memahami supaya siswa tahu memahami konsep dasar tentang makhluk hidup, mengetahui bagian tubuh makhluk hidup dan fungsinya, dan memahami keterkaitan antara siklus hidup pada makhluk hidup. Yang kedua itu ada persyaratan keterampilan. Dapat kita lihat yang pertama itu pengamatan, yang kedua itu analisis, dan ketiga itu penelitian, dan terakhir itu komunikasi. Yang C yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua itu bergotong royong, dan ketiga itu bernalar kritis. Yang D itu sarana dan prasarana. Dapat kita lihat yaitu materi pokok, medianya, dan sumber belajar yang kita lakukan kepada siswa pada kita menyampaikan pembelajaran tersebut kepada siswa tersebut. Nah, yang ke E itu target peserta didik. Apa saja sih target yang akan kita lakukan pada peserta didik yang harus dicapai peserta didik, yaitu peserta didik reguler atau tipikal, yang kedua itu dengan pencapaian tinggi, dan yang ketiga itu dengan pada kesulitan belajar siswa. Nah, yang ke F itu jumlah siswa. Jumlah siswa yang kita ajar misalnya maksimumnya 25 sampai 35 siswa. Yang G itu model pembelajaran dan metodenya. Yang di sini saya buat yaitu model dan metodenya yaitu ceramah dan project based learning atau PJBL. Tekniknya itu penugasan. Nah, di sini kita masuk yaitu bagian kedua, kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini kita akan melaksanakan tujuan pembelajarannya, pemahaman bermakna atau pengalaman bermakna. Yang ketiga itu apresiasi, dan yang keempat itu pertanyaan pemantik supaya siswa itu supaya kita bisa membangkitkan pengetahuan awal siswa supaya lebih bersemangat. Yang kelima itu kegiatan pembelajarannya. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini saya buat kegiatan pendahuluannya itu memulai dengan sapaan, mengatur kelas, berdoa, ice breaking, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan pada kegiatan inti ini saya ajak peserta didik mengamati PowerPoint yang sudah ditampilkan di depan. Saya menjelaskan materi tersebut dan siswa mendengarkannya. Dan di sini saya akan membuat metode tanya jawab. Ada 4 pertanyaan, bisa kita lihat. Dan yang keempat itu kegiatan penutup. Yang terakhir itu kegiatan penutup, yaitu dapat kita buat yaitu apresiasinya, evaluasi, konsolidasi, penutup yaitu pada salam dan doa. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian F ya, pada asesmen dan penilaian. Nah, di sini saya buat judulnya, tujuannya, teknik yang saya buat tadi, dan bisa kita lampirkan pada modul ajar ini lampiran seperti lembar penilaian diri peserta didik, penilaian pengetahuannya. Nah, bisa kita lihat ya. Nih, lembar kerja peserta didiknya. Dan yang terakhir itu bahan bacaan guru dan siswa, yaitu pada buku siswa. Berikut lampiran yang saya buat. Nah, di sini pada bagian terakhir kita pada modul ajar ini bisa kita lihat yang di bawah itu tanda tangan atau yang mengetahuinya itu kepala sekolah SD tersebut, dan guru mata pelajarannya yaitu kita sendiri yang membuat modul ajar tersebut. Sekian dari modul ajar yang saya buat supaya dapat bermanfaat. Terima kasih.